kita masuk pada pelajaran selanjutnya. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, mohon periksa dulu karakternya. Kiri kanan apakah ada sampah? Kiri kanan tolong dirapikan dulu mejanya. Baik. Sudah? Lalu sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas terlebih dahulu tolong pimpin ibu berdoa. Baik Bu, baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Oke, berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau cek dulu kehadirannya. Siapa saja yang tidak hadir pada kelas hari ini? Ada Bu, Rani ayahnya meninggal, si Salfon izin, si Sasha hadir Bu, Rame ya hadir. Ya. Untuk teman kita yang sedang pemakaman, mari kita sama-sama mendoakan semoga arwah dan ibadah ayahnya diterima. Amin ya Allah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan mengenai pertama-tama Ibu ingin menyampaikan sebuah motivasi terlebih dahulu, yaitu orang pintar belum tentu mudah, tapi orang yang mau berusaha pasti akan berhasil. Adel, Sini seperti anak baik, kita masuk. Ibu akan menjelaskan mengenai pencapaian pembelajaran kita pada kelas hari ini. Yang pertama yaitu kita mengetahui pengertian dari capaian pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama yaitu kita mengetahui dulu pengertian dari pembelahan meiosis. Yang kedua kita mengidentifikasi proses dan tahapan dari pembelahan meiosis. Sebelum masuk pada materi, anak-anak semua bisa melihat gambar yang Ibu tampilkan? Bisa. Nah, Ibu ingin bertanya, apa pendapat kalian mengenai gambar tersebut? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Lilis? pertumbuhan Bu, terus ada hubungannya dengan pendarahan. Benar, Lilis. Yang lain ada yang berbeda? Benar ya anak-anak semua. Jadi gambar yang Ibu tampilkan tersebut ada hubungannya dengan pembelahan yang kita pelajari pada siang hari ini, yaitu mengenai pembelahan meiosis. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu adalah suatu tahapan yang proses di dalamnya itu melalui pembelahan sel. Jika kita bayangkan, jika tidak ada pembelahan sel yang terjadi pada manusia, apa yang akan terjadi? Tidak ada. Benar. Bayangkan jika tidak ada pembelahan, mungkin kita tidak akan menjadi dewasa seperti sekarang ini, atau tumbuhan-tumbuhan dan kawan-kawan di sana itu tidak ada yang hidup. Jadi proses pembelahan ini sangat-sangat penting bagi kehidupan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan dulu apa itu pengertian dari pembelahan meiosis. Di mana pembelahan meiosis itu merupakan pembelahan sel yang berlangsung dengan 2 kali pembelahan dan menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Di mana meiosis ini terjadi pada pembentukan gamet-gamet saja. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai
kita mengidentifikasi proses dan tahapan dari pembelahan meiosis. Tahapan pembelahan meiosis ini terbagi menjadi dua, yaitu meiosis 1 dan juga meiosis 2. Nah, Ibu akan menampilkan sebuah gambar di mana ini adalah tahapan dan proses dari meiosis 1. Yang pertama, itu adanya leptoten, di mana pengadaan kromosom itu terjadi di sini. Selanjutnya, pada tahapan zigoten, di mana terbentuknya sinapsis. Selanjutnya, setelah terbentuk sinapsis, akan terjadi proses pakiten atau terbentuknya dendrat, dan di tahapan ini terjadilah pindah silang. Selanjutnya, ada diploiden. Diploiden ini, di mana pada proses ini terbentuk plasma kompleks sinapsis yang mulai menghilang. Selanjutnya, setelah diploiden terjadilah diakinesis, di mana perpindahan kiasma dan terjadilah proses persiapan metafase 1. Ada yang ingin bertanya? Tidak, oh. Nah, dari gambar ini Ibu menampilkan sebuah tahapan dari meiosis 2, di mana tahapan-tahapannya yang pertama itu ada profase 1. Di sini terjadi kromosom holog merah dan biru ini melakukan pertukaran antara kromosom homolog. Jadi ini terjadi pertukaran. Selanjutnya terjadilah tahapan metafase 1, di mana kromosom itu berjejer di bidang ekuator. Selanjutnya, pada tahapan anafase 1, yaitu kromosom homolognya itu mulai terpisah. Dia mulai bergerak menuju kutub masing-masing. Selanjutnya terjadilah telofase 1, di mana kromosom itu sudah terpisah dan akan bergerak ke daerah kutub dan akan membentuk satu sel akan membentuk menjadi 2 sel anak. Dari penjelasan Ibu ada yang ingin bertanya? Nah, selanjutnya ini adalah tahapan meiosis 2. Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan. Baik, sekian materi yang dapat Ibu jelaskan. Selanjutnya Ibu akan membimbing kalian dan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok itu terdiri dari 4-5 orang. Dan Ibu akan memberikan kalian sebuah video Tolong diperhatikan dulu videonya sebelum Ibu membagi kelompok atau Ibu bagi dulu kelompoknya. Kelompok ini Ibu membagi menjadi 2 kelompok saja. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Sebelum itu mohon perhatikan dulu video yang Ibu tampilkan di depan ini. In this lesson, we'll explore the details of what happens during the phases of meiosis. Meiosis, sometimes called reduction division, is the type of cell division that produces gametes. By gametes, we mean sex cells, such as sperm cells in males and egg cells in females. Meiosis is broken down into 2 stages of cell division, called meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 has 4 phases: prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, and telophase 1. And meiosis 2 also has 4 phases: prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, and telophase 2. Let's look at what happens during meiosis 1. Prophase 1 starts with a diploid cell. Its chromatin contains 2 uncoiled, spread out sets of chromosomes, 1 from each parent. After the DNA in the chromatin replicates, it condenses into the more familiar X-shaped chromosomes. The replicated DNA is the same in the identical sister chromatids of each chromosome. In a process called synapsis, each chromosome pairs up with and binds to its corresponding homologous chromosome, forming a tetrad. A tetrad
tetrad is the group of 4 sister chromatids in paired homologous chromosomes. The chromosomes contain genetic information called genes. These genes were inherited from each parent. And different versions of the same gene on each chromosome are called alleles. In a process called crossing over, chromatids from each homologous chromosome exchange segments of alleles. Also called recombination, crossing over randomly happens on every chromosome, resulting in different gene combinations. This explains why every gamete is genetically different from every other gamete. Crossing over results in genetic variety in offspring. This is why children are different from their biological parents, as well as from their biological siblings. Continuing on with prophase 1, the nuclear membrane disappears. Baik, sekian video yang Ibu tampilkan. Selanjutnya Ibu akan memandu kalian. Ibu sedang membagi kelompoknya menjadi 2. Selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah lembar kerja kepada kalian. Setelah Ibu membagikan data PD kepada kalian, Ibu mohon isi jawaban tersebut dengan benar dan baik. Kemudian berdiskusilah dengan kelompok mengenai jawaban yang sudah mengenai soal-soal yang ada di dalam KPD tersebut. Ibu akan memberi waktu 15 menit untuk berdiskusi. Anda semua, jika ada yang ragu, mohon ditanyakan kepada Ibu ya. Baik, waktu berdiskusi sudah selesai ya Anda semua. Selanjutnya Ibu akan meminta perwakilan masing-masing kelompok untuk maju ke depan menjelaskan hasil diskusi yang sudah ditampilkan. Pada perwakilan kelompok mungkin ada maju. Silakan maju. Sebelum membacakan hasil diskusi, perkenalkan diri terlebih dahulu pada temannya. Oke, baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Miguel Latin, bisa dipanggil Miguel. Jadi di sini saya merupakan perwakilan kelompok 1. Jadi di sini saya akan membacakan jawaban dari soal kita mengenai tabel berikutnya, mana tabel ini menjelaskan mengenai perbedaan mitosis dan meiosis. Jadi di dalam tabel ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama yaitu tempat berlangsungnya hidup. Nah, pada sel mitosis, selnya itu bersifat sel somatik. Kemudian pada meiosis, selnya itu berupa sel kelamin. Kemudian aspek kedua adalah tujuannya. Pada sel mitosis, tujuannya itu adalah untuk pergantian sel yang rusak. Kemudian pada sel meiosis, tujuannya itu adalah untuk pembentukan gamet. Nah, yang ketiga yaitu pada aspek kandungan genetik pada sel. Yaitunya pada sel mitosis ini dia sama dengan sel induknya.
Kemudian pada meiosis ini sel anak itu berbeda dengan sel induknya. Kemudian pada aspek jumlah sel anak, pada sel mitosis ini dia terdapat 2 sel anakan. Kemudian pada sel meiosis ini dia terdapat 4 sel anakan. Kemudian yang terakhir pada jumlah pembelahan, yang mana pada sel mitosis ini dia terdapat 1 kali pembelahan. Kemudian yang terakhir pada sel meiosis ini dia terdapat 2 kali pembelahan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Teman-teman, ada yang ingin bertanya mengenai yang disampaikan Nigel? Tidak, Bu. Oke, selanjutnya, kelompok selanjutnya, silakan. Kenalkan teman-teman, nama saya Kusuma Daiki. Jadi saya akan membacakan tentang pembelahan meiosis 1, yaitu yang pertama profase 1. Pada profase 1 ini, profase mitosis dibagi menjadi 5 tahap. Yaitu yang pertama leptonema atau leptoter, yang artinya lepto kemarin kecil, nema benang. Lalu yang kedua zigonema atau zigoter, zigon yang artinya berdampingan. Lalu pakinema, pakitan, yang bahasa artinya pacus yang sama dengan tebal. Lalu yang ketiga diplonema atau diploter, itu bisa juga disebut diplos yang artinya double. Lalu diakinesis yang artinya menyeberang. Lalu masuk pada fase 1. Lalu selanjutnya ada fase 1 dan fase 1. Pada meiosis 2 juga terjadi fase 2. Lalu pada fase 2, fase 2 dan fase 2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih kelompok yang sudah ke depan. Siap untuk temannya. Nah, kita sudah melakukan edit kelompok dan kita sudah menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada di dalam lomba kerja. Selanjutnya, Ibu akan memberikan sebuah kuis kepada anak-anak semuanya. Anak-anak semua, silakan akses link yang sudah Ibu bagikan di grup. Baik, Bu. Mohon maju semuanya ya, Nanda. Mohon disegerakan ya Anda. Jadi kamu tidak masuk.
dia Anda kita namanya meninggalnya dan pernah gue itu anak apa ini Sudah semuanya termusat. 3 hari dari sekarang 1 Baik, kita mulai kuisnya ya. Mohon pada dikondisikan. Habis itu. Isi semua. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari materi kita pada siang hari ini? Ada Miguel, silakan. Jadi dipersilakan. Jadi miosis itu membedakannya terjadi 2 kali berbeda dengan mitosis. Sebutannya itu bersama dengan mitosis itu iman atau formasi metafase dalam anarasi atau fase. Tapi bedanya miosis ini ada 2 kali. Jadi ada proses 1, metafase 1, ada fase 1 dan proses 1 lalu ada proses kedua itu metafase 1, 2. Benar ya Lilis? Beri aplaus untuk Lilis. Jadi benar ya Anda semua, jadi miosis itu menghasilkan 4 sel anakan setengah dari sel induknya. Mungkin dengan kesimpulan tadi, maka selesai pula pembelajaran kita pada hari ini. Apabila Ibu memiliki kesalahan dan kekurangan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.